Tapi yang aku suka dari Tiongkok itu adalah di mana mereka itu dalam gamesnya itu dia itu bisa nyelipin si budaya Tiongkok dan juga si bahasa-bahasa dan segala macamnya. Jadi aku yang sebagai orang asing pun nonton acara itu tuh aku kayak lagi belajar kuliah. Kalian harus nyebutin dalam waktu 5 detik pola kalimat ABAB. Itu kan linguistik banget. Benar. Mandarin cepet ya ngomongnya. Ya. Nah gimana coba? 不好意思可以慢一点吗? Oke. Gitu. Jadi kayak 不好意思可以慢一点吗? Atau yang paling gampangnya itu kan panjang. Ya. 慢一点. 慢一点. Bisa. Jujur sih 6 bulan pertama aku pengen pulang. Untungnya waktu itu aku ketemu sama temen native. Dia yang bilang ke aku, ya kan kamu kesini tujuannya untuk belajar. Okay. Halo Sobat Otka, balik lagi dengan saya Kang Man di podcast Cerita Otka. Hari ini saya akan ngobrol bareng dengan salah satu alumni dari Wuhan. Ini dulu kan terkenal ya Wuhan. Betul. Tapi kita akan bahas dengan Kak Xiaomin. Halo Kak Xiaomin. Halo. Mungkin teman-teman sudah kenal ya di Kak Xiaomin yang di Instagram. Thank you. Oke, Kak Xiaomin nih, ini pertama S1-nya itu di Indonesia Sastra Mandarin ya? Betul. Terus yang keduanya S2-nya di Wuhan? Ya, di Wuhan University. Waktu itu lagi COVID atau belum nih? Waktu itu aku lulus 2017, jadi udah cukup lama sih. Aman. Oke, boleh diceritain kenapa sih dulu ngambilnya pengen kuliahnya di Wuhan? Padahal kan S1-nya sudah Mandarin, ngapain kesana lagi gitu? Oke, ini mau jawaban jujur. Jadi memang waktu itu begitu lulus S1 Sastra China, tawaran yang banyak masuk itu memang kerjanya itu untuk jadi guru bahasa Mandarin. Oke. Kalau boleh jujur, aku nggak ada passion untuk ngajar. Aku pengen explore lebih karena kayaknya kan kalau belajar S1 Sastra China itu linguistik bahasa budaya. Betul. Kayaknya bahasa itu kan dipakai untuk berkomunikasi. Betul. Jadi kayaknya aku pengen explore lebih. Dan memang sebelum mau kuliah S1 Sastra China itu sebenarnya aku pengen masuk jurusan DKV. Padahal nyamuk semua ya. Betul. Nah, jadi pas aku mau lagi galau setelah lulus S1 antara mau lanjut kuliah ke luar negeri atau kerja, kebetulan untungnya makasih banget ketua jurusan aku waktu itu bilang, ini ada program beasiswa ke Wuhan University. Kenapa? Beasiswa apa tuh? Beasiswa Chinese Government. Oh, oke. Nah, yang waktu itu juga aku taunya waktu zaman itu 2015 aku lulus. Aduh, udah lama banget. Tahuan nih usia. Udah ya. Gitu. Jadi waktu itu masih banyaknya itu beasiswanya yang Confucius Institute, yang dimana beasiswa itu lebih banyaknya diperuntukkan ya untuk pengajar bahasa Mandarin. Okay. Jadi waktu itu aku ditawarin beasiswa itu pun aku bilang, Losha aku nggak mau karena belajarnya linguistik lagi. Betul. Terus akhirnya ketua jurusan aku bilang, ini ada kok beasiswa lainnya. Selain yang Confucius Institute itu ada yang Chinese Government Scholarship. Itu jurusannya kamu bisa pilih bebas, kamu lihat aja. Terus ini kebetulan ada Wuhan University. Kebetulan ketua jurusan aku itu alumni. Dan dia juga mau lanjut kuliah S3. Oh. Jadi dia kayak, ini coba kamu lihat ada nggak jurusan yang oke. Terus aku lihat, ada nih broadcasting. Terus aku bilang kayak, ya udah deh dicoba aja gimana, kata aku gitu. Padahal kan sebenarnya lintas jurusan. Terus akhirnya ya udahlah modal nekat aja sih waktu itu. Nyoba apply, ternyata terima. Tapi kenapa broadcasting? Buat aku itu tuh sesuatu hal yang pengen aku explore lebih dalam. Karena menurut aku kayaknya orang tuh broadcasting itu lebih ke kayak pembuatan kontennya secara produksi. Tapi kayaknya kalau misalnya aku bisa mendalami si broadcasting ini, karena kan broadcast itu berarti kan dia tuh mau menyebarkan sesuatu kan. Betul. Dan memang waktu itu concern aku memang aku tuh pengen bikin konten edukasi yang nggak boring. Wait, katanya nggak mau jadi pengajar. Jadi kenapa edukasi itu selalu stereotipnya itu pengajar? Oke. Kenapa? Karena kalau itu mereka harus mengetahui pedagogi untuk pengajaran. Yes, nah makanya tapi menurut aku terkadang ada beberapa guru atau loshe yang merasa karena aku mengetahui pedagogi itu, mereka merasanya di atas. Jadi mereka lupa untuk menjadi seorang murid. Oke. Karena udah gak usah belajar lagi gitu. Betul. Jadi, itulah yang kayaknya pas aku proses belajar S1 itu tuh aku ngerasa kayak, maaf nih, kok ada loshe yang kayak, kok kayaknya yang kita tuh salah terus gitu. Padahal kan sebenarnya proses belajar itu menurut aku tuh proses belajar dua arah gitu. Jadi kayak
aku belajar di Lorsu, tapi Lorsu pun bisa belajar dari aku. Atau misalnya aku yang bahasa Mandarinnya udah lebih di atas, tapi di saat aku ketemu sama yang bahasa Mandarin baru biasa-biasa aja, aku pun masih bisa belajar lagi sama dia gitu. Jadi kayaknya ya mungkin itu sih yang aku pengen explore. Kayak kenapa sih harus edukasi itu identiknya adalah orang yang lebih jago pasti ngasih tahu yang nggak jago, dan yang nggak jago ini tuh nggak akan bisa ngasih apa-apa. Benar. Gitu. Jadi ya itu aku kayak, nah waktu itu memang kebetulan aku suka banget nontonin acara-acara edukasi dari Tiongkok. Jadi menurut aku edukasi dari Tiongkok itu kayak mereka misalnya contoh Running Man pasti tahu ya, variety show itu. Itu kan memang diadaptasi juga sama Tiongkok. Tapi yang aku suka dari Tiongkok itu adalah di mana mereka itu dalam gamesnya itu dia itu bisa nyelipin si budaya Tiongkok dan juga si bahasa-bahasa dan segala macamnya. Jadi aku yang sebagai orang asing pun nonton acara itu tuh aku kayak lagi belajar kuliah. Jadi misalnya nanti dia bisa ngasih tahu gamesnya, ini kalian harus nyebutin dalam waktu 5 detik pola kalimat ABAB. Itu kan linguistik banget. Benar. Ya kan? Betul. Nah tapi dari games, dari ketawa-ketawanya si artis-artis itu kita masuk tuh. Jadi kayak ya kenapa sih belajar itu harus sesuatu hal yang serius, papan tulis, terus kayaknya tuh harus yang jago ke yang belum jago. Nah, jadi karena acara itu aku kayak ngerasa kayaknya ini bisa nih dibikin nih gitu. Nah, cuman kan kalau aku nggak tahu si teori broadcastingnya, aku nggak tahu cara mereka kenapa bisa bikin konsep yang seperti itu, ya gimana aku mau bikinnya gitu. Itu makanya dari situ aku kayak ya udah deh kita coba deh broadcasting gitu. Menarik nih. Tapi sebelum ke situ saya pengen tahu dulu. Waktu itu katanya ke Wuhan itu bukan karena apa namanya? Katanya ada beberapa beasiswa juga yang mau diambil katanya. Maksudnya jurusan ya? Ya. Salah satunya yang broadcasting yang di semua full bahasa Mandarin. Ada yang juga katanya bahasa internasional. Yes. Nah itu gimana ceritanya? Oke, jadi waktu awal ya kan namanya juga kan jurusan Sastra China. Saya sih ke Tiongkok ngambilnya yang English Stout gitu kan. Harusnya kan memperdalam bahasanya lagi dong. Betul. Stout, apalagi kalau misalnya kita di kuliah 4 tahun itu kan kita cuma belajar sebenarnya bahasa Mandarin sehari-hari. Ya maksudnya bahasa yang penting bisa ngobrol dulu aja. Tapi kalau benar-benar secara ya terminologi atau secara bahasa yang lebih wow-nya apalagi dengan fokus bidang jurnalisme gitu kan, ya pasti lebih bagusnya yang Chinese Stout dong. Cuman waktu itu udah apply Chinese Stout, terus tiba-tiba dikontak sama pihak kampusnya. Kita lagi buka program international student. Mau nggak pindah ke pakai yang English Stout? Terus ya udah ngobrol-ngobrol, diskusi sama dosen, terus dia bilang, ya kalau kamu ngambil yang Chinese Stout berarti kamu cuma belajar yang Tiongkok aja dan circle kamu hanya orang-orang Tiongkok. Tapi kalau English Stout circle kamu akan lebih besar, dan apalagi dengan aku bisa bahasa Mandarin berarti ada sebutannya itu pangting. Pangting itu berarti kayak aku bisa masuk kelasnya tanpa masuk nilai. Enak dong. Jadi aku bisa masuk kelas local student ya tanpa masuk nilai, dan kelasnya aku pilih yang nggak bentrok sama kelas sayang aku yang mana. Iya. Gitu. Jadi ya udah deh, makanya karena dari situ ternyata ada opsi yang seperti itu. Jadinya tektokan sama pihak kampus, aku ngejar waktu itu karena persaingannya belum kayak sekarang. Jadi waktu itu masih bisa diterima pakai ITP TOEFL. Karena aku kan nggak pernah ikutan tes TOEFL kan. Ya anak sastra ngapain tes TOEFL kan. Jadi ya aku tanya, dia butuh sertifikat. Terus dibilang, kamu punya sertifikat apa yang menunjukkan kalau kemampuan bahasa Inggris kamu akan bisa membuat kamu itu bisa ngikutin perkuliahan dengan bahasa Inggris. Terus aku cari-cari, waduh kalau tes TOEFL yang benerannya jadwalnya nggak pas nih. Terus aku bilang, ada nih ITP TOEFL tiap bulan, tapi ini bisa diterima nggak? Kataku. Terus dia bilang, nggak apa-apa, kita cuma mau tahu aja gambaran kurang lebih kemampuan bahasa Inggris kamu di mana. Ya udah, akhirnya aku kejar tes ITP TOEFL, sertifikat keluar, aku kirimin. Juli akhir dapat pengumuman, terima. Wih, mantap. Nah, tapi di sana awal mulanya ketika sampai di Wuhan itu kayak gimana belajarnya? Apakah sama kayak di Indonesia? Wah, ini kalau boleh jujur, ya itu sih. Di atas langit masih ada langit. Jadi kalau di S1, mungkin karena waktu itu juga yang kuliah bahasa mana itu nggak terlalu banyak. Jadi ya bisa dibilang top 3 lah di kelas tuh. Jadi kan bisa dibilang kan kayak udah gengsi dong, udah arogannya udah keluar dong. Di Indonesia ini murid oke nih gitu kan. Begitu nyampe ke sana ke Tiongkok hari pertama, ngurusin asrama malam-malam, denger orang lokal ngomong, dia ngomong apa? Karena dia pakai dialek.
Jadi kan kita 4 tahun itu belajar itu diforsir untuk bisa berbahasa Mandarin yang standar. Alhasil lorso pengajar yang ngajarin kita pun akan ngobrolnya dengan bahasa Mandarin yang standar dan enak yang kita denger. Kita terbiasanya 4 tahun seperti itu. Begitu terjun ke kotanya langsung, ini AI-nya ngomong apa gitu. Jadi kayak ya mungkin kalau kayak kita misalnya dari Bandung tiba-tiba ke Jakarta kan ada beda gaya lagi kan. Atau kan nanti ke Sumatera, ke Kalimantan, kemana itu beda-beda lagi. Dan ini tuh ada bahasa daerahnya mereka lagi digabungin sama bahasa Mandarin. Jadi itu kayak 4 tahun gue belajar sia-sia. Tapi dari cuman ya untungnya karena 4 tahun itu punya basic yang oke, adaptasinya sebulan sih. Sebulan kalau aku. Karena mungkin ya itu, menurut aku kayaknya di saat kita lagi belajar bahasa tuh jangan saklek kayak bahasa tuh yang bener tuh yang kayak gini. Tapi kan bahasa kan bukan eksak ya. Yes, bahasa itu kan kebiasaan berkomunikasi orang kan. Betul. Jadi kayak misalnya aku pun pasti nanti orang Tiongkok juga kayak, kok orang Indonesia yang ini ngomongnya gini, yang ini gini, kok yang ini gini. Iya. Jadi ya udah, ketemu orangnya nanti udah banyak, nanti bakal kok gitu. Tapi pertama kali datang ke Wuhan sih ya itu kayak kena mentalnya kayak jadi selama ini kayaknya nilai aku tuh nggak ada apa-apanya gitu. Ternyata begitu terjun ke lapang kok beda banget. Tapi itu kan dengan warga lokal ya. Betul. Tapi ketika bahasa Inggris dengan kelas internasional itu gimana? Nah ini juga fair-fairan aja karena memang bahasa Inggris aku tuh pas-pasan. Apalagi kan selama 4 tahun itu kan diforsirnya bahasa Mandarin terus. Jadi begitu aku kelas bahasa Inggris itu, otak aku tuh yang mau dikeluarin tuh semua tuh Mandarin. Mau program ya. Iya, mau nge-switch ke Inggris tuh kayak aduh setengah mati banget. Terus udahnya kan ketemu sama orang-orang asing pun kan ada yang dari Eropa, ada yang dari Asia, dari manapun itu gitu. Itu mereka kan punya dialog mereka lagi, ada punya dialek mereka masing-masing lagi kan. Terus jadi kayak ini aku bener-bener yang kayak ini, jadi harus bahasanya on off-nya tuh saklarnya tuh kayak aduh ini harus yang mode yang mana gitu kan. Terus dosen-dosen pengajar dari Tiongkok pun mereka lulusan Amerika, lulusan Eropa juga. Tapi kan kembali lagi mereka kan punya gaya berbicara bahasa Inggris mereka lagi sendiri kan. Jadi kayak 3 bulan pertama tuh kayak membiasakan diri dengan berbagai macam jenis bahasa. Ini menarik nih. Kan bahasa Mandarin dengan orang lokal, tantangan 1 bulan selesai, wis mantap. Terus yang kedua dengan orang asing 3 bulan selesai ya. Ya 3-6 bulan lah. 3-6 bulan. Nah ini gimana sih biar kita itu ya anggap aja semakin bisa lah bahasanya itu gitu. Mungkin kalau ini aku dapat pencerahan dari lorso aku dulu, yang orang Tiongkok, dimana dia bilang bahasa itu bukan sesuatu hal yang kaku. Jadi jangan sampai di saat kita itu lagi ngobrol sama orang, begitu kita nggak paham, kita tuh langsung defensif, langsung bilang aku nggak paham, kamu ngomong apa aku nggak paham, atau yang kayak Mandarin aku belum jago, Inggris aku belum jago, nih orang ngomong apa sih? Tapi di saat orang itu ngomong apapun itu kecepatan misalkan, ya udah tinggal ditanya balik, boleh pelanan dikit nggak? Di saat dia ngomongnya nggak jelas, maksud kamu ini bukan. Jadi lebih aktif, bukannya langsung pasif. Defensif dan langsung bilangnya aku nggak paham dia ngomong apa ya. Kalau kita udah ngeluarin kalimat itu berarti sebenarnya kita udah nggak mau paham. Bener. Yes. Nah jadi di saat lorso aku ngomong kayak gitu, secara nggak sadar itu yang pelan-pelan bikin aku tuh jadi ya udah deh mau ketemu sama siapapun aku nggak peduli. Mau kadang ketemu sama yang Mandarinnya bener-bener bikin pusing pun, tapi jadi kayak sebenarnya mau ngomong apa? Tapi jadi kayak kita tuh explore, sebenarnya mau ngomong apa sih? Ayo kita pelan-pelan kita telusurin. Jadi kayak coba pelanan dikit, diulang sekali lagi, atau kayak maksudnya kesini bukan. Coba pakai bahasa Mandarin kita biar ini cobain. Kalau biasanya sih kalau menurut aku pakeman paling utama adalah kalau kecepatan nih, saya nggak paham nih, tolong agak kecepatan, Mandarin cepat ya ngomongnya. Ya. Nah gimana coba? 不好意思可以慢一点吗? Jadi kayak 不好意思可以慢一点吗? Atau yang paling gampangnya itu kan panjang. 慢一点. 慢一点. Bisa. Tapi gitu. Jadi di saat kitanya nggak defensif, udah pingin nggak? Enggak. Jadi di saat kita nggak defensif, kita kan excited untuk mau tahu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba sekarang aku bilang ke Kang Man, hari ini aku mau ngasih tahu cara ngomong bla 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 bla. Nih ya, nadanya kayak gini, terus hati-hati. Pelafalannya harus kayak gini-gini, hati-hati. Beda nada, beda arti. Overthinking nggak? Banget. Nah, jadi karena lorso aku ngomong ke aku kayak gitu, itulah yang bikin aku jadinya urat malu putusnya. Yang penting aku ngomong. Jadi kalau misalnya saat aku udah ngomong ngalor ngidul, tiba-tiba kayak aku nggak ngerti kamu ngomong apa, sebentar. Jadi kayak aku tenang dulu, terus aku pelan-pelan. Jadi maksud aku, jadi kadang tuh karena kita juga terlalu excited atau terlalu buru-buru, jadinya tuh berantakan juga. Jadi memang ya itulah
menurut aku semua juga pasti berproses gitu. Oke. Untungnya di saat aku mencoba untuk hal itu, ketemunya dengan orang-orang yang suportif juga. Nah, Yang ketemu nggak suportif juga ada banyak gitu, yang bikin kena mental juga banyak, yang kayak udah belajar lama kayak gitu kok Mandarinnya masih segitu-segitu aja, atau yang kayak nada lu masih berantakan kok udah berani ngomong, yang kayak gitu-gitu juga ada banyak lah gitu. Cuman ya makanya menurut aku satu alternatif aku itu orang Tiongkok itu menurut aku dia bener-bener yang bikin aku jadi kayak sekarang ini sih. Jadi tiap kali aku kena mental itu aku curhatnya ke dia. Terus dia kayak bilang, udahlah biarin aja, dia udah ngomong kayak gitu juga besok kan juga dia nggak akan ketemu kamu lagi kok. Ya udah kalau dia nggak mau ngomong sama kamu ngapain ngomong sama dia? Cari aja orang yang lain yang mau ngomong sama kamu. Kata dia, oh iya bener juga. Iya bener. Tapi ngurusin orang ya. Betul, jadi kan ya kita juga nggak usah kayak nganggep semua orang itu akan cocok ngobrol sama kita. Oke. Jadi di saat kita ketemu yang nggak cocok, udah tinggalin. Kata dia. Ngapain overthinking, kata dia. Oh oke, kata. Berarti yang pertama dibentuk ketika kita mau belajar bahasa, belajar apapun adalah mindset dulu berarti ya? Betul. Oke, menarik nih. Nah, kemudian kalau untuk dari dukungan keluarga gimana nih waktu pas berangkat ke Wuhan? Ini jujur juga waktu itu sebenarnya, tapi ini don't try this at home. Karena kalau boleh jujur, waktu itu tuh mama itu pengennya aku langsung kerja. Kerja di Indo atau di luar? Kerja di Indonesia. Okay. Sedangkan aku tuh kan pengennya explore ya. Cuman ya itu, untungnya makasih banget aku punya 3 cici. Nah, 3-tiganya ini nih yang support. Jadi kayak aku bilang aku ditawarin untuk ajuin beasiswa. Cuman kita fair-fairan. Beasiswa kan kita bukan berarti beasiswa berarti kita free semuanya. Kita harus nyiapin tiket, medical check up, terus uang bulanan pertama kan kita belum langsung ditransfer dong. Jadi uang bulanan pertama itu kita harus saving juga dong. Dan beasiswa juga kadang kita harus nyiapin dana darurat kalau sampai uang masuk turunnya telat gimana gitu. Jadi kan enggak dikalkulasi waktu itu tuh ya dengan tiket pesawat dan segala macam itu butuh mungkin 15 jutaan lah, ya kan. Waktu itu kayak aduh tapi tabungan aku kayaknya belum cukup nih kataku gitu. Terus untungnya ya udah disubsidi kan. Untung ya sama cici aku disubsidi. Aku bilang tapi itu mama gimana kata aku gitu. Terus dia bilang kayak ya udah apply dulu, nanti kalau keterima nanti baru kita cari cara gitu. Jadi kayak jadi itu mama aku baru tahu aku apply beasiswa di saat aku dapat pengumuman. Jadi begitu dapat pengumuman aku bilang ke cici aku keterima kata. Terus gimana dong sekarang? Ya bilang lah. Terus aku bilang, "Mak, ini keterima beasiswa apaan?" Ini beasiswa ke Tiongkok. Terus waktu itu untungnya lagi ngumpul keluarga. Jadi kan ya tante semua tuh kayak wah hebat gini. Jadi kayaknya mama tuh nggak yang Terus ya udahlah, terus akhirnya dari situ baru berapa kayaknya seminggu setelah itu kan kita mau persiapan nyari baju dan pokoknya persiapan mau ke Tiongkok lah, baru pelan-pelan interogasi kapan apply-nya, kenapa apply. Cuman ya maksudnya ya udah kalau udah keterima beasiswanya kan secara nggak langsung mungkin yang tadinya mama itu ngerasanya akunya juga main-main atau cuman emosi anak muda sesaat doang kan akhirnya ngerasa oh ternyata anak ini serius nih. Gitu ya akhirnya pelan-pelan udahlah mau pergi aja. Tapi bukan musir ya? Ya betul. Cuma maksudnya mungkin menurut aku kadang kebanyakan dari kita kan ada juga yang curhat, Xiaomin aku nggak diizinin, Xiaomin aku mungkin kadang karena orang tua juga tahu anaknya ini kayaknya main-main nggak nih, serius nggak nih. Jadi di saat kitanya serius dan bertanggung jawab, kayaknya harusnya sih mereka juga kan kayak ngerasa oh ternyata anaknya udah gede. Ini kalau dari pengalamanku, makanya buat aku don't try this at home karena kan kondisi keluarga beda-beda ya. Karena nanti bilang oh kata Xiaomin lah. Nah terus kalau di sana ada organisasi nggak sih di kampus waktu itu? Ada. Jadi kalau kita kuliah ke Tiongkok itu yang pertama pasti ada PPI ya? PPIT ya, Perhimpunan Persatuan Tiongkok Indonesia. Persatuan Pelajar Tiongkok Indonesia. Jedanya udah lain. Jadi di beberapa kota besar itu pasti ada PPIT-nya gitu, dan itu PPIT itu yang kayak paling gedenya. Terus nanti per kampus itu ada yang namanya PPIT ranting. Jadi ranting cabang berdasarkan universitas. Cuman waktu itu aku sih nggak ikutan. Jadi maksudnya cuma jadi anggota tapi nggak yang jadi panitia. Itu ngebantu nggak sih dari teman-teman ada perhimpunan seperti itu? Oh ya ngebantu banget. Untuk apa tuh? Ya terutama untuk kita yang baru pertama datang. Oh mereka nyambut ngasih. Apalagi waktu itu kan Instagram belum kayak sekarang masif ya. Jadi kan perkumpulan itu juga belum yang terlalu gimana banget. Jadi waktu itu kita masih ya via WeChat. Jadi nanya yang kakak kelas atau yang udah lama di Wuhan nih siapa? Oh siapa yang udah datang duluan? Nanti ada misalnya kita mau ngurus akun bank atau ada apa-apa segala macem. Ya
kan kita komunikasinya di situ. Nanti kamu add aja WeChat-nya si ini, nanti kamu kontaknya dia yang datang duluan apa segala macem. Oke, berarti nanti untuk teman-teman yang sekarang lagi apply atau persiapan ke luar negeri, kamu ke Tiongkok atau kemanapun, tetap untuk jalin komunikasi ya dengan orang-orang yang sudah belajar di sana ya. Betul, apalagi kan sekarang Instagram kan udah lebih masif. Betul. Ya. Jadi kayak aku lihat juga PPIT Wuhan udah lebih banyak sharing-sharingnya gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang di sini mau kuliah ke Tiongkok, tinggal dicari aja PPIT Tiongkok. Nanti kan dia akan keluar tuh yang dia follow siapa aja. Nah coba lihat kota yang kamu tuju ada nggak nih cabangnya gitu. Kalau ada ya kamu kan berarti bisa kontak nih. Bener. Gitu. Oke. Nah saya penasaran juga. Waktu di Wuhan itu berapa lama sih bener-bener kita itu bener-bener bisa adaptasi semuanya gitu, mulai dari bahasa, budaya sampai kuliahnya itu kalau kita sebagai orang-orang yang baru dari Indonesia lah. Kalau dari pengalaman aku sih aku 6 bulan ya 1 semester. 6 bulan aja? Aku sih 6 bulan 1 semester. Langsung bisa? Mungkin karena definisiku udah lepas kandang kali ya. Karena aku tuh kalau di sini tuh agak tipe yang diprotek banget. Oke. Jadi kan begitu ke luar negeri kan kayaknya wah gak ada bisa explore dengan yang positif ya gitu. Jadi kan kayak bisa mau pergi makan kemana, mau explore ke tempat wisata dimanapun. Apalagi kan di Tiongkok waktu itu kan transportasi umumnya juga udah cukup rapih ya. Jadi kita tinggal modal Baidu yang kalau kita di Google gitu, Baidu Map-nya waktu itu. Jadi ya kita mau pergi kemana-mana, nah enaknya bisa baca Hanzi itu. Jadi kan kita udah mau kemana bisa baca, bisa tahu ini mau jalan-jalannya kemana. Ya udah explore aja. Sebentar, sorry. Kan dulu katanya informasi, kalau sekarang kan masif ya tadi kan, masif untuk informasi-informasi ke studi ataupun beasiswa dan sebagainya. Nah dulu dapat informasi beasiswa, kuliah dan sebagainya katanya sulit ya. Iya. Itu gimana dapat infonya tuh? Nah makanya kan kalau aku ini the truth definition of the power of orang dalam kalau menurut aku. Karena aku dari ketua jurusan aku. Ketua jurusan di Indonesia? Iya, waktu aku kuliah S1 Sastra China, beliaulah yang ngasih tahu ke aku ini ada Chinese Government Scholarship dan dia yang nerangin ternyata Chinese Government Scholarship itu ada tipe A sama tipe B. Ini bedanya begini. Terus kayak yang Confucius Institute Scholarship itu juga waktu itu memang ada institusi di kampus aku bekerja sama dengan pemerintah Tiongkok. Nah direkturnya juga yang menawarkan, nih ada beasiswa ini kamu mau nggak? Jadi sulit ya kalau kita nggak cuma nyari di portal atau apa, agak sulit. Kalau waktu zaman aku sih 10 tahun yang lalu sulit. Sulit ya. Tapi kalau sekarang kan wah udah bertebaran banget kan. Tapi saingannya katanya sulit nggak sih untuk sekarang? Kalau menurut aku sekarang karena programnya banyak, jadi menyesuaikan sama program yang dipilih kalau menurut aku. Kalau saingannya berat, menurut aku beratnya karena sekarang HSK-nya kan 56. Oh iya benar. Naik. Itu. Terus berarti research plan-nya kan harus oke banget karena itu pasti kan yang jadi salah satu tolak ukur. Nah zaman aku dulu nggak ada interview. Sekarang ada kan? Iya. Nah berarti kan udah makin berat. Bener. Dia udah makin berat dong. Zaman aku nggak ada interview. Oke, lumayan makin. Saya penasaran. Sekarang kita lanjut, kan sudah informasi di Wuhan udah tahu, adaptasi kurang lebih 6 bulan sudah oke. Nah ketika mulai kuliah di sana, ketika di sana tuh belajarnya kayak gimana? Kan broadcasting, kemudian ilmu komunikasi, terus nggak ada basic sama sekali. Terus pengalaman dari orang-orang juga kan ada yang dari luar negeri itu udah ada pengalaman 5 tahun ngajar atau apa katanya kan ya. Nah itu gimana sih bisa? Jujur sih 6 bulan pertama aku pengen pulang. Okay. Karena ngerasanya gitu. Yang dulunya di kampus diangkat tinggi-tinggi banget sampai ditawarin beasiswa, terus tiba-tiba begitu ke sana tuh kayak butiran debu banget gitu kan, kayak buset yang lain udah jadi dosen, udah kerja di perusahaan multimedia dan apa segala macem, ditanya dosen apapun mereka tuh kayaknya bisa langsung jawab gitu. Sedangkan aku kayaknya nyernanya lama banget gitu. Belum lagi bahasanya. Kayaknya kalau itu pakai bahasa Indonesia pun aku masih bingung karena kan teorinya beda banget. Okay. Pembahasan topiknya kan beda banget kan gitu. Jadi ya udah deh mau nggak mau tinggal pilihannya beneran mau pulang atau mau maju lagi. Cuman menurut aku waktu itu juga untungnya waktu itu aku ketemu sama temen native, temen Tiongkok. Dia yang bilang ke aku kayak, ya kan kamu kesini tujuannya untuk belajar. Kenapa kamu harus langsung bisa? Make sense kan? Bener. Terus jadi kayak
Oh iya, kan memang aku tujuannya untuk belajar. Jadi kalau aku nggak bisa, wajar dong. Iya, karena proses belajar. Betul. Oke. Nah jadi dari situ ya udah aku pelan-pelan ya mau nggak mau coba ngikutin. Oh mereka tuh kok bisa sih belajarnya sampai kayak gitu. Terus ya karena aku bisa punya kesempatan untuk masuk kelas sama local student, ya aku juga pelajarin patternnya mereka tuh kalau belajar gimana. Oh ternyata ke perpustakaan. Ya nggak pernah ke perpustakaan tuh. Cuman aku juga tidak memaksakan untuk aku tuh harus kayak standarnya mereka yang di perpustakaan tuh bisa lama banget. Jadi aku bisa kayak sejam di sana aja aku udah Bangga ya. bangga banget. Atau nggak bawa pulang bukunya, terus baca bukunya pelan-pelan. Maksudnya ya itu sih, jadi ngikutin ritme sendiri. Menurut aku justru itu lebih nggak bikin stres. Plus juga justru lebih kelihatan progres kecilnya gitu loh. Tapi ya konsisten. Bertahap gitu ya. Ya kalau aku sih makanya kenapa aku bilang aku 6 bulan. Terus udah 6 bulan masuk semester 2 itu aku ngerasa kayaknya oke, udah gak semenakutkan yang aku bayangin nih gitu. Karena aku udah kayak udahlah yang penting lulus. Yang penting lulus, yang penting aku gak neko-neko, beasiswa gak kecabut, aku belajar. Ya aku 2 tahun ini bisa belajarnya apa, ya udah aku maksimalin aja gitu. Bukan yang kayak aku harus lulus S2 dengan cum laude apa segala macem, enggak lagi deh. Karena yang penting goalsnya belajar, kemudian tahu sampai bisa lolos dulu lah. Yang penting beasiswa aman. Betul, yang penting beasiswa aman gitu. Karena kan tiap tahun kan ada reviewnya kan. Ada reviewnya, jadi yang penting itu aman. Plus ya menurut aku juga balik lagi belajar kan gak berarti cuman ada di kelasnya aja kan. Jadi di luar itu aku juga ada ikutan tim basket. Ya badan segini-gini dong basket ya. Aku ikutan tim basket. Jadi dari tim basket itu ya juga aku belajar lagi untuk komunikasi secara real. Oh sama lokal student itu sebenarnya mereka mainnya apa sih? Mereka itu biasanya kalau ngongkow itu ngobrolinnya apa sih? Oh mereka biasanya mainnya kemana sih? Sukanya apa? Gitu. Nah kan dengan begitu kan anggapannya aku juga lebih bisa mengeksplor dan menganalisis lebih gitu. Oh ternyata habitnya orang Cungko tuh kayak gimana sih gitu. Nggak cuman semuanya yang teori-teori di buku aja. Menurut aku ya belajarnya jadi lebih menarik lagi. Karena nggak cuma belajar secara akademik, tapi yang non akademiknya juga aku ada waktu. Lebih eksploratif lah gitu ya. Betul gitu. Nah kalau di sana kan ini broadcasting, ada nggak misalnya studi case ke perusahaan, media, ataupun kemana gitu ketika kuliah? Waktu itu nggak ada, tapi ada sekali, sempet 2 kali deh. Yang pertama itu direkturnya dan Mindre Pao itu tuh salah satu koran yang terkemuka di Tiongkok. Direkturnya ngasih kuliah umum ke kita. Jadi dia ngasih tahu sebagai jurnalis itu harus seperti apa, objektivitasnya seperti apa, bla 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 segala macam. Terus dia juga ada ngasih study case juga ke kita. Plus balik lagi discussion group, karena namanya jurnalis kan dia juga pasti pengen tahu pandangan kita orang luar negeri terhadap Tiongkok itu seperti apa. Gitu. Jadi gimana caranya kita dalam forum seperti itu semuanya itu menjaga objektivitas. Tapi ini berarti banyaknya FGD belajarnya atau gimana? Banyaknya FGD. Oh, beda ya sama di Indonesia ya? Ya, banyaknya FGD. Jadi makanya waktu aku 6 bulan awal itu kenapa aku juga ngerasanya kena mental, karena satu aku nggak terlalu paham apa yang dibahas. Yang kedua adalah kayaknya yang aku paparkan itu tuh cetek banget gitu. Maksudnya gimana? Karena kan satu aku nggak gitu paham. Aku belum tahu ya gitu. Aku belum terlalu explore berita global, internasional dan segala macem. Jadi kadang kayak misalnya mereka bahas soal kenapa sekarang bisa ada kapitalisme bla 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 gitu. Oh itu karena sejarah masa lalunya gini. Oh karena kalau di Tiongkok itu seperti ini. Oh kalau di Pakistan itu seperti ini. Terus aku kayak ini tuh apa gitu kan gitu. Jadi kayak berarti di saat kita ngobrol sama orang terkadang ya wawasan juga sangat-sangat berpengaruh gitu. Jadi ya dari situ ya udah deh kita coba cari deh dokumenter pendek deh gitu. Terus kayak waktu itu ada mata kuliah intercultural communication, lagi bahasnya soal investment apalah gitu. Jadi kayak aduh investment, ini anak sastra tiba-tiba suruh bahas investment gitu kan, kayak ya udah oke, kita pulang-pulang kita coba cari lagi deh yang kerangka basicnya gitu. Nah dari situ setelah setahun lah baru deh aku bisa lebih bawel dikit gitu, karena kan anggapannya gelasnya yang tadinya kosong banget ini pelan-pelan udah lebih ada lah. Gitu, ya. Oke, kemudian kalau di sana kan pakai bahasanya Inggris ya. Nah itu kalau untuk berlatih bahasa Mandarin atau Tiongkoknya, jadi kan saya lihat dari konten-konten ya, itu kan kayak saya nonton kayak drama Cina gitu ya. Itu kok bisa seperti itu, gimana tuh? Kalau aku jadi gitu. Jadi di kelas itu aku pakai bahasa Inggris, tapi kalau di luar kelas aku maksimalin
harus pakai bahasa Mandarin. Oke. Jadi meskipun itu sama teman-teman Indonesia, aku akan jadi si paling Mandarin. Iya, peduli amat ya mau ngomongin aku si paling Mandarin. Cuman karena ya itu aku nggak mau bahasa aku yang udah basicnya lumayan, tiba-tiba harus turun lagi. Karena bahasa itu kalau nggak dipakai bener-bener lupa banget gitu. Jadi memang makanya kenapa juga aku bikin konten, karena setelah aku pulang dari Tiongkok itu kan banyaknya di Indonesia. Dan di Indonesia kerjaan aku waktu itu lebih banyak yang pasif, nerjemahin artikel. Oh iya. Nah makanya begitu ketemu COVID, gabut, ya kita gabut berfaedah lah. Jadi aku pikir kayaknya speaking aku makin lama makin kurang nih. Ya udahlah, mending kita bikin kontennya. Jadi kalau misalnya dirasa Xiaomin Mandarinnya oke banget nih, itu kan tagnya latihannya berapa kali tuh? Oh iya sih bener. Baru akhirnya diposting. Iya bener. Gitu. Jadi sebelum itu diposting kan aku ada kayak bikin scripting dulu. Betul. Aku ada latihan dulu baca pelan-pelan gitu. Sampai yang aku rasa ini nggak yang nyengsol banget deh gitu. Tapi kalau misalnya kayak aku ada konten yang bener-bener langsung sama teman Tiongkok ngomong kayak gini, ya udah itu sih uncut aja. Jadi ada yang begitu pas ngedit kan kepleset kan salah ngomong kan, ini kayaknya harusnya nggak pakai words yang ini deh. Cuman kan dari situ jadi evaluasi lagi kan. Jadi menurut aku jadi begitu nyampe Tiongkok pun belajar bahasa Mandarinnya lebih bisa langsung. Oke. Pertanyaannya mau buka mulut apa enggak, itu aja sih. Oh, masih mau berani coba ya. Betul. Kosakata itu penting atau gimana sih? Mungkin kalau aku karena tujuannya memang dari awal adalah aku pengen bisa ngobrol sama orang. Oke. Jadi yang penting orang bisa paham, case close. Nah, jadi soal kosakata harus berapa banyak? Ya kalau misalnya tujuannya tercapai, kenapa kita harus pakai yang rumit? Contoh, kalau misalkan ini pengalaman aku mau beli es krim. Kalau di Tiongkok itu, mereka itu ada kayak stand dessertnya gitu. Beli satu, yang keduanya itu 50%. Oke, diskon. Gitu. Diskon. Terus yaudah dong, aku tanya dong teman aku mau nggak? Mau, sip. Terus aku bilang. Terus dia bilang, yaudah ya Cici yang antri. Biasa kan pasti gitu. Terus aku bilang, yaudah aku antri. Itu karena tahun pertama aku datang, pertama kali aku beli di sana, aku tuh nggak tahu es krim cone itu bahasa Mandarinnya apa. Terus aku lihat dong di menu kan ada 4 hanzi, cui pi tian tong. Oke. Jadi tuh selama ngantri, aku tuh lihat pleko, nadanya cui pi tian tong. Terus aku hafalin. Aplikasi? Iya, aplikasi kamus gitu kan. Aku hafalin. Jadi sambil ngantri, cui pi tian tong, aku hafalin supaya si orang itu ngerti aku ngomong apa. Oke. Aku hafalin tuh cui pi tian tong. Begitu aku pesen, liangke cui pi tian tong kata aku gitu. 2 es krim cone kata aku gitu. Terus si mbak-mbaknya tuh bingung. Tapi dia tuh ya udah aja gitu ya. Terus oke, bayar, terus dia bilang oke, tunggu di sana kata dia gitu. Begitu orang Tiongkok di belakang aku pesen, ceke liangke. Ceke itu ini. Oke. Sedangkan kita kan kayak ngerasanya Mandarin kamu gitu-gitu aja, cuma pakai cekenake, pakai ini. Orang Tiongkok aja beli juga pakai cekenake. Simple banget ya. Iya. Aku harus cubit tentong kayak. Ya sebenarnya kalau buat aku berarti kan aku nambah kosakata. Aku ngelatih mulut aku supaya otot mulutnya lebih terbiasa sama bahasa Mandarin. Oke gitu. Tapi kan kalau kita melihat, apakah berarti perlu nggak sih harus tahu kosakata cui pi tian tong? Ini kan jadi bias banget. Betul. Kan? Sedangkan di saat itu ada gambar ceke liangke. Selesai. Orang paham. Begitu. Terus apalagi kalau di bahasa main kan ada tuh kayak leveling HSK 4, 5, 6. Betul. Misalkan kita cuman bilang mau beli barang, itu misalnya kita bilangnya mai, beli. Sedangkan kalau bahasa yang lebih level up-nya gitu, yang katanya bahasa Mandarin bisnis, itu ada sebutannya koumai. Itu dua-duanya sama. Nah, jadi mau pakai yang mana? Terus kalau misalnya kayak aku sempet waktu kemarin lagi ngobrol sama klien, terus aku bilangnya bla 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 bla, nah nia bu ya mai, sama aja dong. Sama sebenarnya kita bilang, nah ini cek sama ya kau mai, kamu kapan mau belinya? Mungkin yang satu lebih formal, yang satu lebih informal aja. Dan satu kayak kelihatannya, kamu tahu kosakata HSK 5 nih. Bedanya cuma di situ doang gitu. Jadi dan kadang kan kita jadi ngerasanya, aku belajar kosakata HSK 1, 2, 3, 4 yang dihafalin itu aja. Padahal pada saat kita lagi belajar itu tiba-tiba lagi belajarnya HSK 1, misalnya kita dengerin lagu, nonton film, atau ngobrol sama orang Tiongkok, kosakata HSK 5, HSK 6 pun bisa ketemu. Tapi masa kayak gitu terus kita bilang, nggak bisa, itu kosakata HSK 5, 6 bukan level aku, jadi aku nggak mau belajar. Jadi menurut aku itu tuh nggak bisa ada garis pemisahnya gitu loh. Ya mungkin kalau aku memang orangnya let it flow banget gitu sih kalau. lebih tepatnya sih aplikatif aja ya. Ya kalau aku. Kayak aplikatif, yang penting kita tahu penggunaan ini, kemudian orang paham, ya udah. Gitu. Sambil pelan-pelan itu dievaluasi. Kayak kemarin baru kejadian banget. Aku itu mau ngomong nursery room, aku lupa banget itu nadanya nada berapa. Jadi tuh aku ngomongnya tuh nadanya salah aja. Terus teman Tiongkok aku cuma bercanda, nih ya kita benerin.
Jadi tuh aku ngomongnya pokoknya nadanya berantakan. Terus akhirnya dia bilang, nih ya harusnya itu mu ying shi, terus dia pelan-pelan nih mu ying shi. Terus aku kayak oke, pelan-pelan mu ying shi. Nah iya kayak gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya aku sampai kepleset direvisi jangan baper. Oke. Ya udah pelan-pelan nih pelan-pelan nih kata. Ya udah kan, jadi nah makanya begitu kemarin ada kejadian gitu, nah ini hari ini aku bisa sharing juga kan, sebenarnya itu kan jadi nyimpen juga di otak kan. Apa ada di muscle memory ya? Betul. Jadi menurut aku prosesnya lebih ke situ. Udah belajar, di-sharingin, diucapin terus, itu kan akan jadi keinget. Betul. Jadi kalau sampai kepleset atau salah, kita juga kan jadi lebih kayak, oh ya kemarin ini kepleset nih. Oke, berarti memang kita harus benar-benar berani untuk mencoba, kemudian harus pandai juga mengevaluasi diri ya. Jangan merasa oh kita udah oke nggak boleh gitu ya. Kita pandai evaluasi, karena saya lihat juga dari beberapa konten challenge ya di Xiaomi ini ada, waduh ini saya nggak bakal keceplosan nih, salah nih. Kan ada kan bahwa itu. Emang ada kalanya kita juga nggak bisa, tapi tetap walaupun kita nggak bisa, teman-teman sobat Otka semuanya tetap harus mencoba berani. Betul. Kalaupun gagal terus evaluasi Betul. dan nggak ada salahnya sih untuk selalu mengevaluasi ya. Dan yang terpenting kita mau mengevaluasi dan memperbaiki. Kalau nggak ada ya pasti gitu-gitu aja sih. Oke, nah saya pengen pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan kegiatan di sekolah di sana. Ada nggak sih kerja kelompok atau apa yang bikin miskom atau apa gitu ketika kuliah di sana gitu, kan banyak mahasiswa asing, banyak juga orang lokal juga gitu. Pengalamannya ada nggak? Pengalamannya paling kalau kerja kelompok sih sejauh aku di sana aman. Karena mungkin aku posisinya juga paling muda, jadi mereka ini tuh yang mengayomi. Jadi aku kayak, oh ya udah, kamu punya ide apa, aku kasih masukan, terus dia yang kayak oke, range ya gini. Jadi karena mereka kan udah lebih wise ya, bijaknya. Ya udah lebih pengalaman juga gitu. Jadi mereka lebih mengayomi lah gitu. Itu sisi mengayominya. Tapi kadang mereka juga ada yang kayak, kan Mandarin kamu bagus, jadi kamu yang bantuin kita fotokopi ya. Jadi kamu yang bantuin aku fotokopi ya gitu. Jadi kayak ya aku yang pesen ke tukang fotokopi gitu. Wow, waktu itu paling muda Satu kelas. Wih, keren. Bebang. Karena tapi kalau di situ aku jadi kayak ada satu pattern. Apa tuh? Kalau international student itu biasanya yang ngajuin S2 itu jarang banget dari S1 langsung S2. Tapi kayak mereka tuh ada jeda dulu dari S1 ngapain dulu, atau misalnya mereka udah S1 ngambil S2 terus ngapain baru ngambil lagi S2 lagi misalkan gitu. Makanya kemarin pas aku di kelas international student itu yang jedanya paling deket sama aku pun itu 91. Itu 91 pun itu dia udah kuliah apa dulu baru dia ke journalism and communication ini baru S2 lagi. Tapi yang lainnya itu tuh 90 ke atas, maksudnya 90 sebelumnya semua gitu. Jadi yang udah di atas aku banget lah, yang kelahiran 80-an semua gitu. Sedangkan kan kalau yang orang-orang Tiongkok udah S1 kayak aku lanjut langsung S1 langsung lanjut S2 gitu. Oke, tapi untungnya ngambil kelas internasional itu ya. Nah, terus sampai ada pertanyaan lagi, ada terkait dengan teori atau prakteknya kuliah di sana sama nggak? Misalnya kalau di Indonesia kan kita kalau mau bikin analisis tuh kita harus cari dulu landasan teorinya, kemudian kita analisis, kemudian ini relevan dengan teori ini. Nah, kalau di sana itu kayak gimana? Apakah belajarnya juga broadcasting itu benar-benar secara fundamental banget, ataukah cuman hanya garis-garis luarnya aja atau gimana nih? Kalau dari yang program aku kemarin sih lebih fundamental ya menurut aku. Oke. Karena satu yaitu mereka banyaknya fokus discussion group. Oke. Terus yang kedua ya dari pengalaman aku pribadi juga, di saat aku di awalnya ngasihnya teori dulu, terus baru pemahaman aku, ya dibilanginnya aku sih yang kayak gini juga bisa baca sendiri. Kamu kasih link jurnalnya aja ke aku. Itu dosen pembimbing aku ngomong kayak gitu. Oh, dulu pernah bikin tugas kayak gitu? Iya. Dan dikoreksi? Dan diomonginnya kayak gitu. Kena mental kan. Nah tapi dari situ ya dibilang, aku tuh maunya pemahaman kamu, aku maunya pemikiran kamu, pemikiran barunya kamu. Kalau cuman yang kayak begini, kamu cuman copy paste dari yang orang terus kamu nambahin bumbu-bumbu yang kamu, itu bukan pemikiran kamu. Jadi dibalik kata dia, cari dulu pemikiran kamu, habis itu baru coba kamu cari teori yang memvalidasi. Nah kalau misalnya kamu rasa nggak ada teori yang bisa memvalidasi itu, ya cobalah kamu berikan argumen yang jelas, poin-poinnya apa. Karena kan ya namanya penelitian atau pembelajaran itu kan terus berkembang. Betul. Jadi bukan berarti yang karena si orang ini dia itu udah master, dokter dan bla 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 segala macam, jadi teori dia itu yang pasti yang paling valid dan paling benar.
Ya udah, jadi habis dari situ ya mau nggak mau literasinya dibanyakin, terus ngobrol dengan dosen juga lebih banyak gitu. Jadi kitanya juga lebih punya insight lebih. Karena menurut aku kadang kita jadinya nggak ada pemahaman yang baru itu karena kitanya juga nggak banyak interaksi sama orang. Nah, jadi saat kita udah interaksi secara buku dan non bukunya juga oke, ya pelan-pelan itu bisa kebangun sih. Jadi memang kita itu harus benar-benar aktif untuk mencari literasi, ngobrol dengan orang gitu ya. Dulu sebelum mencari teori. Betul. Kalau dari pengalaman aku. Kenapa mereka itu sistemnya seperti itu? Kenapa sih? Kalau yang aku lihat kayaknya karena memang mereka itu rasa ingin tahunya besar. Jadi mereka itu selalu mempertanyakan kenapa. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak aku ngasih tahu satu info aja, misalnya kayak cuman tinggal misalnya kayak kemarin misalnya kita lagi sharing-sharing antar budaya gitu. Misalnya aku bilang, "Iya nih di Indonesia itu kita rata-rata anak-anak itu masih sampai kuliah itu kan masih tinggalnya sama orang tua. Sedangkan kalau di Tiongkok itu kan kayaknya SMP SMA itu mereka udah tinggalnya di sekolah. Jadi mereka itu udah jauh lebih mandiri dong. Kalau misalnya kita kan masih tinggalnya deket. Kalau di Tiongkok apalagi ada kau yang ujian perguruan tinggi itu kan kadang udah di kota mana dan nanti dia pindah ke kota mana lagi gitu. Terus dia bilang, "Kenapa? Bukannya kalau misalnya kamu bisa pindah ke tempat lain atau kamu bisa lebih dini nggak bergantung sama orang tua itu lebih baik." Jadi dia menanyakannya itu kenapa bisa ada fenomena seperti itu. Tapi ya balik lagi, kita objektif ngobrolnya tuh. Kadang kita juga suka bercanda kayak, "Oh iya, pantesan kamu gara-gara terlalu mandiri jadinya gini." Nggak, kita bercanda santai aja. Gitu. Jadi kita harus tahu wawasan juga ya terkait dengan budayanya, historisnya dan sebagainya lah. Nah terus kalau kan di sana banyak sekali orang-orang asing. Nah itu ketika banyak budaya jadi challenge banget gak sih? Challenge banget. Gimana cara ininya menghadapinya itu? Kayak kan ada yang dari Pakistan nih tadi. Pakistan ada, Rusia ada, Kazakhstan ada, Belanda ada, Indonesia. Indonesia juga ada? Saya. Tapi ada satu lagi, ada yang aku bilang di perusahaan media itu. Itu terus waktu itu ada sempat juga yang dari Jepang ada. Terus sempat ada satu yang dia cuma ikut 1 semester, itu dia dari Spanyol. Biar menyatukan budayanya kan kadang ada bercanda kita tuh yang masuk kan tadi ada bercanda dan sebagainya kan ketika studi case dan sebagainya. Itu gimana biar kita mau ini biar nggak baper atau apa gitu? Kalau yang aku lihat mungkin lebih ke kayak belajar cara baca ekspresi orang. Karena kan ada orang juga tuh yang nggak bisa mengutarakan kalau ini tuh aku nggak nyaman. Itu taunya dari mana? Pengalamannya terbang? Pengalaman. Iya. Soalnya waktu awal juga aku pas berinteraksi sama mereka, aku lebih tipe yang gitu karena aku takut akan ada bercandaan yang nggak kena. Jadi aku itu lebih pasif dulu di awal. Untuk memetakan dulu si orang ini gitu ya. Aku bisa tahu orang ini bisa aku bercandain apa enggak nih gitu. Jadi karena mungkin akunya juga ada barrier di mana mereka itu lebih tua dari aku. Jadi akunya juga udah lebih narik. Tapi mereka ada beberapa bercandaan yang jujur agak ofensif. Itu aku pun memperlihatkannya tuh dari raut muka kayak, terus merekanya kayak masih belum peka. Terus kayak udah ketiga kali, akhirnya aku yang kayak, bercandanya bisa gak sih gak kayak gitu? Terus dia yang kayak, enggak kok kita masih bercanda gini-gini. Terus aku bilang, enggak tapi aku gak suka atau gitu. Terus dia kayak, jadi kadang aku berpikir kadang kita rasa itu akan memunculkan konflik. Tapi di saat itu udah memang bikin kita gak nyaman, gak ada salahnya untuk disampaikan. Tapi enggak dengan yang balik ofensif. Aku cuma bilang, aku gak nyaman. Kalau sama dosen? Sama dosennya sih menurut aku sangat-sangat profesional ya, dimana ya udah ngajar ngasih diskusi materi apa segala macam udah. Karena kalau Indonesia kalau kamu salah kamu harus gini ada kayak gitu atau enggak? Kalau menurut aku mungkin karena mereka juga udah siap mental, mereka akan bertemu dengan berbagai macam orang dari negara lain kali ya. Jadi mereka itu lebih kayak ya itu kayak pas aku kuliah umum dengan direktur dari koran Tiongkok itu. Kita lagi bahas sejarah apa. Terus aku langsung penasaran. Aku langsung bilang, "Bu, maaf, aku mau nanya, tapi ini mungkin pertanyaannya cukup ofensif. Kalau misalnya keberatan untuk dijawab nggak apa-apa. Tapi aku jujur aku penasaran banget. Waktu itu aku menanyakannya aku rasa itu benar-benar ofensif banget. Dimana aku nanya, kenapa orang Tiongkok itu sangat kagum atau kayak bener-bener menomorsatukan Bapak Mao? Karena kan secara sejarah itu sebenarnya dia juga ada sejarah kelam.
Jadi aku nanya itu, kenapa bukannya si Bapak Teng Xiaoping ini nih, kata aku gitu. Itu kan sangat ofensif banget ya. Ini aku juga gak tahu ini bisa tayang apa enggak. Itu ofensif banget kan. Terus dia cuma bilang kayak, aku paham, karena mau gimana pun zaman dulu itu Tiongkok itu medianya tidak terbuka. Jadi yang menginfokan kondisi mereka itu gak tahu siapa. Dan maksudnya dengan propaganda dan apapun segala macam itu akan sangat bias, kata dia. Jadi di saat kamu punya pemahaman seperti itu, wajar. Dia bilang, oke, kita samain, kata dia. Kita cari titik tengahnya. Ini dari perspektif aku, dia karena direktur itu memang udah cukup senior banget, dia udah 60 tahun loh. Lama. Jadi udah, maksudnya berarti kan dia benar-benar mengikuti Tiongkok dari zaman sebelum merdeka dong. Ya dia cuma bilang yang namanya pemimpin gak mungkin perfect. Dia pasti ada banyak banget kebijakan-kebijakan yang pro dan kontra. Tapi satu hal, kenapa dia bisa begitu dikagumi orang-orang, karena dialah yang memimpin kita untuk mencapai apa yang kita tuju. Dan itu gak semua orang bisa. Dan kalau bisa dibilang Bapak Teng Xiaoping itu kan sebenarnya dia juga waktu itu di bawah kabinetnya kan. Berarti bisa jadi Bapak Teng Xiaoping ini juga melakukan hal itu karena disuruh Bapak mau. Tapi saya juga tidak tahu karena saya kan nggak di sana. Jadi maksudnya dia cuma bilang, menurut kita untuk generasi mereka itu ya begitu. Namun kita yang di luar bisa punya pemahaman seperti pun dia juga nggak ngejudging atau dia ofensif segala macam. Nah terus jadi dari situ ya aku juga nggak bilang enggak, tetap menurut aku Bapak Teng Xiaoping yang paling keren bla bla bla, kan nggak gitu juga. Udah pokoknya jadi menurut aku yang aku bikin seneng karena diskusinya itu bisa sampai seperti itu dan kita tuh tetap peace and love gitu. Iya. Gitu. Dimana di saat kita ngerasa itu ofensif tapi kita tanyakan, tapi kita juga tuh nggak ngotot. Paham. Jadi mereka ada keterbukaan tapi kita juga jadi paham. Betul. Gak usah ofensif lagi. Betul gitu. Maksudnya emang aku kepo kenapa sih kok bisa muncul fenomena seperti ini. Nah di saat mereka sudah memberikan POV-nya mereka, oh ya udah dong. Iya. Gitu. Terus kayak misalnya aku tanya ke yang generasi muda, jawaban mereka tipe-tipenya mirip-mirip juga. Atau nggak sampai ada yang bilang juga, ya sebenarnya sih kalau aku boleh jujur aku sebenarnya gini sih. Jadi kayak ya gitu bisa dapat POV yang lebih banyak gitu. Itu ya berarti insight-insight yang bisa didapetin selama perkuliahan di sana ya. Betul. Jadi nggak harus patternnya tuh percis kayak tanda kutip otoriter harus gini gitu ya. Betul. Ya? Nah jadi ya benefitnya bisa Mandarin kan gitu. Jadi kan ngobrolnya bisa lebih deep. Oke. Sip. Terus ketika sudah selesai nih kuliah, ada nggak sih pengaruh untuk karir ketika sudah kuliah? Oh ini ketahui lah kuliahnya di Wuhan gitu kan. Kemudian sudah di sekolahnya internasional. Ada nggak sih benefit ataupun impact-nya dari kuliah internasional gitu di Jepang? Di Mandarin gitu. Di Wuhan. Kalau menurut aku benefitnya ya udah pasti karena apalagi Wuhan University itu termasuk kampus top. Jadi kan kalau di Tiongkok itu kan ada pembagian kampus kategori 985 sama 211. Nah 985 itu kan memang bisa bilangnya top tiernya lah. Nah jadi di saat aku apply pekerjaan atau di saat aku cuman ngobrol santai aja dengan orang Tiongkok, oh kuliah di mana dulu di Tiongkoknya? Wuhan University. Terus kayak wah gitu. Tapi jujur waktu awal itu tuh beban buat aku. Kenapa? Karena kan orang jadi berekspektasi tinggi dong. Ya masa lulusan Wuhan cuman kayak gitu. Bener sih. Ya kan. Jadi ya gimana caranya kita bisa ngefilter, nyerna feedbacknya orang-orang itu supaya nggak jadi bumerang buat kita. Padahal sebenarnya itu kan ya privilege-nya aku dan bisa dibilang kalau bahasa marketing kan USP-nya banget gitu. Cuman gimana caranya supaya itu nggak jadi bumerang kan. Nah jadi tiap kali ketemu orang Tiongkok itu waktu awal-awal itu aku tuh yang kayak nggak mau banget orang tuh tahu aku lulusan Wuhan University malah. Karena merekanya kan langsung expect-nya tinggi karena kata ini orang Tiongkok aja susah lo mau apply ke sana ini lu bisa masuk bla 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 segala macam gitu kayak. Gitu. Tapi ya udah sering berjalannya waktu kayak lulusan Wuhan University ya? Iya. Jadi ya itu semua pasti ada jam terbang gimana kita akhirnya nerima semua hal itu lah gitu. Gimana supaya semuanya nggak jadi beban. Kalau ditanya itu efeknya apa? Yaitu di saat kita apply pekerjaan pasti juga interviewer atau user tuh kayak oh berarti kamu pernah tinggal di Wuhan 2 tahun ya? Nah mereka jadi pada saya dengan kita pernah tinggal di Tiongkok 2 tahun itu kita jadi lebih kenal ternyata behavior atau budayanya orang Tiongkok itu seperti apa. Nah itu kan akan bisa meminimalisir bentrokan budaya. Nah terus kalau secara sudah selesai kan kuliah broadcasting kan, ini katanya kan agak berbeda ya antara broadcasting di Indonesia sama yang di Wuhan ini. Nah itu kan kalau di Wuhan sana katanya kan belajarnya secara umum aja ya, tapi kalau katanya kalau secara
akademik, kalau dengan teman-teman yang ada di Indonesia katanya pembelajarannya lebih ke teknis banget, operation banget ya. Nah, ketika di sana kayak gimana sih perbedaannya? Ya mungkin kalau aku ya itu kembali lagi yang aku point out waktu itu kan memang program international student itu baru program tahun pertama. Jadi kalau untuk yang 2 tahun belakangan ini apakah programnya udah diperbaruin atau ada yang berbeda? Nah, ini mungkin harus diupdate lagi ya. Okay. Nah, cuma kalau misalnya aku waktu itu aku ngobrolnya sama yang teman segenerasi, jenjang S2 S1 juga beda. Jadi memang aku ngobrolinnya memang anak-anak S1 kan. Kalau aku kan S2. Jadi S2 untuk teman-teman yang mau S2 ya udah disiapin mental aja, kita pasti akan lebih banyaknya research dibandingin praktik. Kalau S1 pasti akan lebih banyak praktek. Jadi kayak kemarin aku juga sempat ada numpang kelas di kelas yang anak-anak S1. Dia memang untuk prakteknya itu kebetulan waktu itu mata kuliahnya juga memang lebih ke analisis pembuatan film bla 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 gitulah. Jadi memang lebih udah judulnya juga analisis kan gitu. Atau karena aku pilihnya kelasnya gitu kali ya. Jadi tuh dia nggak sampai yang dari proses pembuatan kontennya dari awal ke akhir itu dia kasih. Kalau waktu aku dulu itu. Nah, tapi kalau yang S1 di Indonesia kan kayaknya broadcasting itu condongnya hanya lebih ke situ ya. Lebih ke kayak productionnya. Betul. Tapi lebih ke internal cara pembuatan pengemasan kontennya mungkin proporsinya kurang. Tapi kalau yang di Tiongkok itu proporsi untuk bikin kontennya lebih atas dibandingin si technical operationnya. Itu dari yang zaman aku ya. Kalau yang sekarang perlu di cross check lagi ya. Oke, nah terus boleh diceritain nih kepada teman-teman gimana sih biar bisa dapat beasiswa di sana, kemudian bisa survive tinggal di Wuhan atau di Tiongkok lah gitu ya. Itu gimana caranya gitu? Kalau misalnya mau apply beasiswa, menurut aku dari pengalaman aku jangan buru-buru. Kenapa? Senam jantung. Apa tuh? Karena waktu itu aku tuh persiapannya gak nyampe 3 bulan. Jadi benar-benar mepet banget. Jadi waktu itu tuh pendaftaran itu beres deadline-nya di bulan Maret. Aku baru ngirimin berkas itu benar-benar 31 Maret. Karena harus nyari surat rekomendasi, harus bikin research plan, harus medical check up, dan itu kan semua butuh waktu. Jadi aku tuh berpacu sama waktu kayak ini keburu nggak nih gitu. Ya karena aku akhirnya mutusin apply beasiswa juga cukup mepet, dan waktu itu kan memang informasinya nggak kayak sekarang yang banyak ya bertebaran gitu. Jadi menurut aku jangan mepet. Karena kalau misalnya salah satu berkas yang harus dipenuhi juga kan HSK. Ujian HSK itu kan bukan yang tiap bulan. Iya, benar. Terus udah ujian HSK keluar itu hasilnya 1 bulan 2 bulan. Iya, nggak langsung ya. Worst case paling akhir kalau kita nggak lulus, berarti kan harus ujian lagi dong. Iya. Nah makanya kalau misalnya menurut aku sih paling aman enaknya ada estimasi 6 bulan sampai 1 tahun. Kelihatannya lama banget, tapi ini secara persiapan mental juga buat aku lebih enak. Apakah itu dari segi persiapan bahasanya, persiapan dokumennya, dan yang terakhir persiapan finansialnya. Karena kan gak semua orang bisa ngeluarin 15 juta langsung jebret. Iya sih, bener. Ya kayak aku kemarin ya, meskipun aku dibantu sama cici aku langsung keluar segini. Ya enggak, tapi kalau misalnya kayak aku juga kan kadang banyak yang DM, Xiaomin aku pengen beasiswa tapi budgetnya katanya segini, aku nggak ada budget. Berarti kan kalau misalnya kita tabung dulu selama 1 tahun, anggap kita butuh 12 sampai 15 juta, berarti setiap bulannya sejutaan, mungkin buat orang tua pun jadinya kan nggak terlalu beban kan. Ataupun mau cari-cari kerja sampingan, freelance atau apa bisa dulu ya. Betul gitu. Jadi apalagi sekarang kan zaman udah jauh lebih banyak peluangnya dibandingin zaman aku dulu, bisa lebih tenang lah gitu dibandingin zaman aku dulu gitu untuk persiapan beasiswa. Apalagi research plan. Research plan ini nggak bisa main-main kalau menurut aku. Apalagi sekarang saingannya udah lebih banyak. Ya gimana caranya kita bisa memastikan si pihak pemberi beasiswa ini merasa memang kita itu worth it untuk diberikan beasiswa itu kan. Dan jangan sampai ya udahlah yang penting keterima dulu aja beasiswanya gitu. Nanti nyampe sana, Xiaomin aku nggak bisa ngikutin. Bahaya. Banyak kan yang begitu ya kan, yang kayak oh ya udah aku ngejar HSK. Sorry nih ngejar HSK aja nilai HSK 5 180. 180 kan sebenarnya minim ya. Sedangkan untuk perkuliahan di Tiongkok yang HSK 5 nilainya 250 ke atas aja ngapa-ngapan gitu. Nah ini HSK 180 terus iya aku keterima 180. Katanya bisa kuliah ke Tiongkok HSK 5 108. Yang penting HSK 5. Tapi kan nilai range-nya gak dilihat. Nah alhasil begitu kuliah ke Tiongkok kena mental, gak ngerti apa-apa. Ini mau ngejar pace-nya gimana. Ya pace di luar negeri kan jauh lebih cepat lagi nih gitu. Jadi kalau makanya menurut aku kalau misalnya
dari jauh-jauh hari kita udah nyiapin dari segi apapun itu, nyampe ke Tiongkoknya pasti pulang-pulang benefitnya banyak banget. Tapi kalau semuanya yang penting, ya lihat nantilah, yang penting inilah gitu. Nyampe sana, waduh kan pusing. Banyak yang gagal juga. Nah itulah makanya kenapa nyambung ke yang gimana caranya bisa survive. Kalau misalnya dari awal juga kitanya udah sorry banget nih pasif, mindsetnya pasif yang kayak pokoknya harus Lawson nih yang ngasih tahu aku. Pokoknya materi apa segala macam dosennya yang nggak enak. Pokoknya ya ini sih aku gini. Pokoknya kitanya nggak yang explore atau kitanya inisiatif sendiri deh. Nyampe di sana ya pasti susah survive-nya. Karena ngerasanya kok dunia tidak berpihak pada diriku gitu. Kok semesta tidak bekerja gitu. Ya karena memang di sana kan pace hidupnya tantangannya kan lebih berat lagi kan. Nah justru dengan kita ke negara yang berbeda itu kan tujuannya untuk menjalani hidup yang berbeda toh. Betul. Nah jadi pasti akan ada nggak nyamannya, ada tantangannya, ada asiknya gitu. Semuanya kan pasti ada. Nah di saat semua itu kita memang dari awal juga udah nyiapin pelan-pelan, sampai sananya juga pasti akan enak. Apa sih yang bikin ada korelasinya gitu ya antara kuliah broadcasting? Kan sekarang pengalaman jadi kebanyakan sekarang untuk saat ini kan ini ya bikin konten-konten ya. Kalau sebelumnya kan memang ada pekerjaan kantoran ataupun pihak dengan pihak ketiga dan sebagainya. Sekarang konten kreator apa hubungannya nih dengan konten kreator dari broadcasting nih? Sebenarnya ini kan berarti agak mungkin secara nggak langsung ini udah mulai setahap demi setahap mewujudkan impian aku itu di mana. Oh iya yang tadi awal tuh. Ya, di mana aku pengen bikin konten edukasi yang tidak terpatok hanya seperti yang kita tahu sebelumnya. Itu di mana belajar itu sesuatu hal yang fun loh, apalagi kan Mandarin stereotipnya itu bahasa tersulit di dunia gitu. Jadi di saat aku bisa bikin nggak cuma diri aku tapi lebih banyak orang ngerasa hal ini itu menarik, berarti itu kan konsep itu bisa diaplikasikan ke hal yang lainnya. Nggak cuma belajar bahasa Mandarin aja tapi belajar hal yang lain-lainnya juga kan gitu. Nah korelasinya apa ya dari broadcasting itu, meskipun aku pas S2 nggak belajar secara praktikal kayak ini angle-nya harus gini, lighting-nya harus kayak gini, audionya atau scripting-nya harus kayak gimana. Cuman mungkin yang menurut aku yang paling membantu adalah mata kuliah intercultural communication. Jadi di situ kadang kan kita ngerasa budaya itu adalah harus kelompok masyarakat yang besar. Tapi ternyata budaya itu masing-masing individu pun sudah punya budaya. Sepakat. Ya. Nah, jadi di saat aku menggali itu jauh lebih dalam, ya secara nggak langsung karena aku udah nggak pakainya kacamata yang besar tapi yang lebih kecil, aku jadi kayak bisa dalam pembuatan konten itu nge-catch, ternyata individu yang ini tuh problem belajar Mandarinnya tuh di sini loh. Ternyata ini yang aku rasain tuh kayak gini loh. Sedangkan si A, si B, si C tuh kayak gini. Ternyata itu begitu diposting itu tuh besar. Betul. Si individu-individu itu tuh besar. Nah mungkin dari itu juga yang akhirnya bisa bikin kenapa kontennya Xiaomin agak berbeda ya gitu. Nah menurut aku sumbangsinya dari mata kuliah itu sih. Jadi memang saya lihat juga konten itu benar-benar super micro niche banget sih. Ya. Karena kenapa? Karena kalau konten-konten edukasi hanya umum aja. Cara penggunaan levelnya ini ya, pembacaannya gini gitu kan. Hanya itu sebenarnya kalau kita nonton di video di YouTube juga kan masih banyak, ya kan? Di buku juga ada. Nah, di kursus juga ada kan? Nah, itu kan umum. Tapi kalau memang kayak relate dengan problem seseorang, kemudian terus diangkat, kayak relate. Kemudian benar-benar itu super micro niche yang dimana mereka itu jadi struggle-nya di situ. Cara pelafalannya, cara ngelatihnya, dan ini bagus banget nih untuk teman-teman. Jadi karena mungkin karena pas S2 juga udah digodoknya kan untuk berpikir kritis terus pertanyakan sesuatu kan. Why terus cari jalan keluarnya seperti apa. Dan itu kan berarti harus trial dan error kan. Mungkin itu juga yang akhirnya bikin aku ya udah deh, mau viewsnya berapapun, mau followersnya berapapun nggak peduli, yang penting kita trial dan error sampai mencapai konten yang memang lebih stabil gitu. Karena mungkin ada satu poin juga yang pengen aku sharingin, di mana kebanyakan orang itu hanya memberikan edukasi itu untuk memberikan input, tapi nggak ada yang ngasih tahu gimana caranya ngolah input ini jadi output. Contohnya kayak gitu. Misalnya gitu, kayak ini misalnya, Kang Man sekarang kita belajar ya pelafalan pingin po mo fo, sebutin po. Nah kayak gitu dong. Tapi sebenarnya apakah semua orang akan bisa langsung po itu bunyinya kayak gimana?
Enggak. Nah berarti kan harus ada si jembatan bridging ini yang bikin ngebantu orang-orang yang kesulitan ini gimana caranya nyerna si Wow. Nah kan dari situ baru Bridging. di bridgingin lagi kayak coba deh bandingin po sama po, bedanya apa? Oh, nadanya beda dikit ya. Ada tinggi. Po sama po. Oh, ada penekanan. Nah ada tapi kan sorry, kebanyakan murid tuh pengennya langsungnya dikasih tahu B sama P itu bedanya, B itu dibaca P, P itu ada H-nya, ada anginnya. Nah, iya. jadi di saat kita hanya dikasih tahu teori kayak gitu, kita tuh jadi kayak ngafalin. Iya, sepakat. Tapi begitu tadi aku balik, Langsung kita ngasuh sendiri ya. itu kan, nah itu jadi itu yang dosen aku pas S2 dan waktu native teacher aku di Tiongkok, yang orang Tiongkok ngajarin aku Mandarin tuh dia tipenya yang kayak gitu. Jadi dia akan selalu suruh aku yang ngasih argumen keluar dulu. Menurut aku kalimatnya harus seperti apa, bukan yang kayak Laoshi ini bahasa Mandarinnya handphone apa? Nggak akan dijawab sama dia. Tapi kalau kita bilang Laoshi, kalau aku mau bilang ini handphone saya, 这是我的手机, bener nggak? Terus dibilang iya. Tapi kalau misalnya kamu mau bilang 我的手机 juga boleh. Jadi dia akan ngasih tahu variasi. Jadi bukan yang jebret semuanya itu input aja. Tapi dia akan ngajak kita untuk nyerna dan ngelola dan juga ngolah nih. Kenapa yang kalimat ini kok nggak oke? Kenapa kalimat yang ini oke? Nah jadi itu yang aku pikir gimana caranya mengemas hal itu supaya kita itu pas lagi belajar itu tuh mau mencoba untuk mengolah itu loh. Dan itu justru proses olahannya itu yang rame. Bener. Makanya mungkin kenapa konten aku juga banyak yang ngerasanya menyenangkan. Karena waktu kemarin kan aku sempet juga konten itu bareng sama adik kelas aku. Bertiga itu kita itu ada di fase yang beda. Aku itu yang udah belajar Mandarin lama, yang satu lagi baru lulus, yang satu lagi baru kuliah. Nah di saat kita berdiskusi itu kan akan ada yang kayak misalnya yang baru kuliah kadang dia suka yang kayak celetokan random atau yang kayak enggak kok nggak kayak gini. Terus kita yang kayak udah lebih di atas gitu yang kayak enggak maksudnya kayak gini. Nah si proses ngolah diskusinya itu loh yang menurut aku tuh yang gak banyak orang tuh mau ngelakuin hal itu. Iya benar. Padahal justru proses belajar kayak gitu yang paling menyenangkan dan paling efektif. Iya, sepakat. Nah tapi kan aku gak mungkin yang kayak to the point ngomong nih ya kamu belajarnya harus kayak gini. Ya udah deh aku langsung tampilin aja di konten gitu. Jadi kayak di konten juga biasanya aku cuman nge-briefing adik kelas aku ini cuman kayak ya udah nanti hari ini kita ngobrolin soal hal ini ya udah. Jadi itu natural aja keluarnya kayak gimana. Nanti aku tinggal cut. Ya udah jadi. Iya benar. Oke, terakhir nih untuk Kak Xiaomin, harapannya ke depannya setelah menjadi content creator, ke depannya pengen ngapain sih? Bikin perusahaan kah atau bikin apa gitu? Sebenarnya sih kalau impian besarnya sih aku pengen bikin sekolah. Wih, keren. Cuman ya itu kan modalnya nggak ada gitu. Jadi ya aku pikir ya udah step by step dulu. Ini dari content creator dulu, terus dari sini pengennya sih bisa merangkul lebih banyak orang-orang yang memang tertarik sama bahasa Mandarin gitu, supaya kita juga bisa jadi bridging yang oke untuk Tiongkok dan Indonesia gitu. Nggak cuman perkara aku bisa bahasa Mandarin tok doang gitu. Nah dari situ terus ya pengennya juga kita yang belajar bahasa Mandarin itu jangan lupa ngenalin bahasa Indonesia ke Tiongkok gitu. Kan kita udah bisa bahasanya, kenapa kita nggak sharingin juga gitu. Jadi lebih ke situ sih. Jadi makanya konten-konten aku belakangan juga lebih banyak ya kan ada beberapa sama teman-teman Tiongkok gitu kan. Nah itu secara nggak langsung juga ya pengennya tujuannya ke situ. Kalau dari aku untuk ya mungkin kayaknya untuk setahun pertama ini lebih fasenya ke situ, sambil pelan-pelan juga connecting juga sama beberapa institusi pembelajaran bahasa Mandarin. Ya supaya teman-teman juga bisa punya akses atau pilihan yang lebih banyak kalau mau kuliah ke Tiongkok atau mau belajar bahasa Mandarin dan segala macem gitu. Lebih banyak opsi. Dan habis dari situ ya kalau misalnya kita bisa bikin sesuatu sekolah atau institusi yang memang lebih oke dan juga menjawab kebutuhan masyarakat, ya kenapa enggak? Luar biasa. Ini bakal jadi menteri pendidikan. Jangan. Oke, baik. Terakhir nih, Kak Xiaomin boleh memberikan pesan, tapi pesannya kalau tadi kan bahasa Indonesia ya, mungkin menggunakan bahasa Mandarin boleh. Pesan buat pemirsa nanti ke sini silahkan berikan pesan atau kesannya biar teman-teman semangat belajar bahasa Mandarinnya. Dan boleh promo juga. Ini harus di follow gitu ya. Oke, silakan. Oke, berarti kesana ya. Oke. Hello， 朋友们，大家好，我是小敏。那我只想跟你们说，
享受过程，多听、多看、多写、多说，开口说话，不怕犯错。我们一起努力吧，加油！Dan jangan lupa juga untuk teman-teman follow akun aku chen_min_xiaomin. Kita belajar sama-sama ya, 加油！ Oke, 谢谢。不客气。 Udah saya intinya aja. Oke, thank you Kak Xiaomin. Thank you juga. Mudah-mudahan terus menginspirasi dan apapun yang dicita-citakan mudah-mudahan diwujudkan. Ya, sukses juga buat Kak. Oke, saya Kang Man pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Cerita Otka selanjutnya. Bye. Bye-bye.